Fadhal. Ustaz, ini ada pertanyaan, apa namanya? Seperti kita ketahui bahwa hukum dari ta'addud atau poligami itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah tentang apa namanya? Bahwa poligami itu maksudnya manusia membahasnya secara berlebihan. Bahwa poligami itu harus begini, harus begitu. Kemudian ada pendapat lain lagi mengatakan bahwa poligami itu nggak mesti harus begini, harus begitu. Itu bagaimana pandangan Islam menurut antum? Oh, barakallahu fiik. Jadi maksud antum tentang tanggapan orang terhadap poligami. Ada yang terlalu keras menentang, ada yang terlalu berlebihan menyuruh, begitu maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Jadi bicara tentang pembahasan yang agak sensitif ini, tentu kita kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau kita ambil dari mereka masalah akidah, apalagi masalah-masalah seperti ini. Maksudnya, tanggapan sebagian orang, ada yang menolak, ada yang menerima, tidak menjadikan kita berubah dalam sikap. Sebagaimana misalnya kita mengatakan ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Kenyataannya sekarang orang banyak yang suka harta, banyak yang mencari harta, mengutamakan memiliki harta. Masa kita langsung dukung mereka, sudah kalian punya harta sebanyak-banyaknya. Padahal Nabi SAW mengatakan hati-hati terhadap fitnahnya harta. Orang boleh memiliki harta, tapi jelaskan sama mereka tentang fitnahnya. Nah, saya juga ingin menjelaskan tentang pertanyaan antum tadi dari sisi ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan salah seorang ulama yang mengatakan, ulama salaf yang mengatakan, Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan, menggoda manusia dari perintah tersebut. Imma ila tafritin wa taksir, godaan kepada manusia untuk kurang, antipati, fobi terhadap perintah Allah tersebut. Dan yang kedua, wa imma ila guluwin wa mujawazah, digoda manusia untuk berlebih-lebihan, untuk melampaui batas, untuk melebihi dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang berhubungan dengan perintah itu. Tidak terkecuali dalam masalah ini. Ada orang yang anti sehingga mengesankan bahwa orang yang melakukan poligami itu adalah orang yang nafsunya sangat besar, tidak bisa menekang ini, mendolimi perempuan dan seterusnya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkannya. Bahkan sebagian dari para ulama ya menyebutkan bukan cuma sekedar mubah, tapi halal, lebih tinggi daripada mubah. Ini seperti ucapan dari sebagian dari ulama kita seperti Syekh Ahmad Syakir. Beliau menyebutkan dengan kalimat halal yang ini lebih tinggi daripada sekedar mubah. Tapi ada golongan lain yang ekstrim dalam hal menyuruh, sampai-sampai mereka mengesankan sepertinya ini wajib. Orang yang tidak melakukannya berarti tidak normal, tidak sempurna sebagai laki-laki dan seterusnya. Ini juga berlebihan. Kita ingin menuduhkan masalah ini dengan pembahasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Di dalam kitab Ahkamut Ta'addud fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah disebutkan hukum poligami itu atau ta'addud zaujat ya, beristri lebih dari satu, berkisar antara dua. Kalau bukan anjuran maka ibahah. Anjuran atau boleh. Boleh dilakukan, boleh tidak. Dan sepanjang pengetahuan yang anak ketahui, ya, saya pernah baca fatwa Syekh bin Baz yang beliau cenderung untuk menganjurkan hal ini. Juga Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Kalimat mereka menurut yang saya amati adalah berkumpul pada satu kesimpulan. Bagi siapa yang punya kemampuan, Syekh Utsaimin memerinci kemampuan dalam masalah ini adalah kemampuan untuk berlaku adil, kemampuan pada fisiknya, dan kemampuan menanggung kebutuhan hidup mereka. Lebih afdol, lebih utama untuk dia melakukannya. Dan ini tidak semua. Tapi bagi orang yang tidak mampu, maka hendaknya dia menahan diri, karena ini akan bisa menjadi sebab untuk dia melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala atau hak-hak manusia yang Allah syariatkan dalam agamanya, kalau dia tidak punya persiapan dalam hal tersebut. Makanya di sini perlu kita menyikapi masalah ini dengan adil. Saya melihat ada sebagian orang yang membahas masalah ini dengan hanya menekankan kepada masalah perasaan kaum perempuan.
Subhanallah. Sekarang Anda yang mengkritik, meskipun secara halus, apa ini pensyariatan poligami, dengan beralasan poligami itu berarti banyak beban, banyak tanggungan, banyak tanggung jawab. Saya katakan kepada Anda, apakah Anda pernah mengkritik orang-orang yang hartanya banyak, yang nambah mobilnya, nambah gajinya, nambah rumahnya dengan mengatakan, Anda jangan menambah rumah, jangan menambah mobil, jangan nambah gaji, karena itu banyak beban, banyak fitnah, banyak tanggungan. Kenapa tidak adil seperti itu? Malah kalau kita melihat orang yang punya mobil baru, alhamdulillah Anda sekarang tambah rezeki. Bertambah rumahnya, alhamdulillah Anda sekarang tambah berkahnya. Buktinya rumahnya bertambah. Kenapa seperti itu? Sama-sama fitnah harusnya dihadapi, disikapi dengan sama. Ini yang jadi permasalahan. Jadi kita kembali kepada masalah tadi. Bukan kita menganjurkan semua orang harus melakukannya. Apalagi kita mengatakan orang yang tidak melakukannya berarti kurang agamanya. Tidak. Tapi juga jangan kita mencela pensyariatan hal ini hanya mengikuti perasaan sebagian orang, atau ingin dikatakan membela kaum perempuan. Subhanallah, apakah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperhatikan hak-hak hambanya? Allah Subhanahu Wa Taala yang arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Kita katakan mendolimi hak-hak perempuan karena membolehkan pensyariatan poligami. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita sikapi dengan apa yang diterangkan oleh para ulama. Bagi ada seseorang yang ingin melakukannya dengan mempertimbangkan apa yang ada pada dirinya, dengan dia bertanya mungkin kepada orang-orang yang paham tentang hukum masalah ini, apalagi jika dia ada kebutuhannya, apalagi dengan pertimbangan dia istikharah memohon pertolongan kepada Allah, kemudian dia lakukan, kenapa kita harus salahkan? Atau kita menyinggung-nyinggungnya sebagai orang yang kurang perhitungan dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kita sendiri, ya seperti yang saya katakan tadi, juga banyak mengumpulkan fitnah atau sebab fitnah dalam diri kita. Dengan gaji kita yang bertambah, rumah kita yang bertambah, kendaraan kita yang bertambah, tidak kita anggap itu sebagai sebab yang membutuhkan tanggung jawab yang lebih. Harusnya kita berlaku adil. Apalagi kemudian, ya, sebagian orang yang pemahamannya sangat sempit, salah dalam memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara kaum perempuan meskipun kalian sangat menginginkannya, sangat bersemangat mengusahakannya. Mereka mengatakan laki-laki tidak mungkin adil. Ini adalah kebodohan. Al-Quran tidak mungkin bertentangan satu ayat dengan yang lainnya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran dari sisi selain Allah, mesti banyak pertentangan padanya. Bagaimana mungkin di awal surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Nikahilah yang kamu anggap baik, yang kamu sukai dari kaum perempuan, 2, 3 atau 4. Anjuran atau kebolehan dalam ayat ini jelas. Tidak mungkin kemudian Allah memerintahkan untuk nikah lebih dari 1. Di ayat lain Allah mengatakan kamu tidak mampu berlaku adil. Makanya semua ulama ahlu tafsir sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud adil yang tidak mampu dalam ayat tadi adalah keadilan yang berhubungan dengan keinginan dalam hati, kecenderungan dalam hati, kecintaan dalam hati. Sama seperti kalau kita punya anak, ya. Kita punya anak, semua kita sayang. Tapi coba jujur jawab dengan hati kita. Apakah sayang kita sama mereka sama? Ada di antara anak kita yang lebih perhatian sama kita, yang lebih nurut kalau kita suruh, ada yang agak keras sedikit, ada yang mungkin juga cenderung nakal. Sayang kita akan berkurang sama dia. Padahal anak kita sama-sama darah daging kita dan lahirnya dari rahim istri kita. Kenapa bisa berbeda-beda kita menyikapinya? Maka demikian pula keadaannya yang berhubungan dengan istri-istri tadi. Kecenderungan dalam hati tidak bisa dipaksa karena bukan kemampuan manusia. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan makna ini, meskipun makna ini adalah hadis ini adalah dhaif secara sanadnya, yakni ketika Rasulullah SAW telah membagi dengan adil, kemudian beliau SAW menyebutkan dalam hadis lemah, ya, hadis dhaif ini, Allahumma hadza qasami fima amlik fala talumni fima la amlik wa fima tamlik wala amlik.
Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, yakni membagi nafkah, membagi giliran bermalam dan seterusnya. Maka janganlah engkau mencela aku dalam hal yang engkau miliki aku tidak miliki, yaitu pembagian yang berhubungan dengan hati, kecenderungan cinta. Yang jelas tidak boleh seorang suami menampakkan dia lebih suka kepada yang satu, membedakan dalam pembahagian dengan sengaja untuk melebihkan yang satu dibandingkan yang lain. Dan ini membutuhkan pembahasan yang panjang kalau kita bicarakan. Yang jelas, tanggapan dalam masalah ini perlu untuk diluruskan agar tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Sangat disesalkan sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu ketika membahas ini tidak menukil dari keterangan para ulama, hanya sekedar mengedepankan perasaan kaum perempuan atau menjadikan dalil kecemburuan untuk mendiskreditkan syariat ini atau orang-orang yang melakukan ini. Padahal ini adalah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Meskipun seperti kita katakan tadi, ini bukanlah kewajiban, ini bukanlah keutamaan pada zatnya, ya. Menurut pendapat sebagian dari para ulama, hukumnya adalah mubah, meskipun yang lain juga ada yang mengatakan dianjurkan hukumnya. Tetapi yang kita inginkan adalah sikap yang pertengahan dalam menyikapinya. Ketika ada yang ingin melakukannya atau melakukannya, kita bersangka baik kepadanya. Tentu kita nasihati jika kita mendapati ada kekurangan atau kesalahan. Demikian pula bagi orang yang keliru dalam menanggapinya, berlebihan kita nasihati. Orang-orang yang antipati atau menunjukkan ketidaksukaan, kita luruskan pemahamannya. Jangan kita dukung. Karena kita ketahui, sebagian dari para ulama menyebutkan, seperti Syekh Ahmad Syakir, orang yang mengingkari pensyariatan hal ini bisa kufur. Na'udzubillahi min dzalik, dari perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu bersikap adil dalam menyikapi hukumnya. Kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang di tengah-tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas jalan sunnah Rasulullah SAW dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, baik dalam ucapan, perkataan, perbuatan, dalam keyakinan, dalam masalah sikap, dalam masalah prinsip, menanggapi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya SAW. Maka demikianlah, semoga jelas apa yang saya sampaikan tadi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.